Pre sebelum ke mana? Belum prosesi. Processing ke mana? Prosesi Teman-teman. header, Pak. Secara default processing channel itu seperti ini, PM, tuning, master. Nah, preposisi dia diamnya ada di area ini. Nah, prepost naon? Apa itu pre? Apa itu post? Untuk fungsinya wali cetakan ke pabrik. Yang prima prosesnya sebelum header. Feeder, pre sebelum feeder. Feeder mana? Header Channel. Oke. Post sesudah proses. Sesudah proses tuning header. Ini kenapa beli itu? Jadi balik lah, Pak. Di sebelum, pos setelah. Preposisi di sini itu contoh misalnya ya, analogi. Pre di sini dia hanya buat tuning prepost, feeder dan out. Di saat pre jalur sini lain tadi dipakai tapi dibebas ke sini. Jadi dia dilangsungkan. Di saat si dibuat pre, kusinya dibebas kita dia tuh diajaran tuh kudu ka feeder heula. Feeder teu naik pun teu masalah. Bukan tidak fungsi tapi dia lewat jalan samping atau mau bebas. Berbeda sama pos. Begitu pos, dia harus melewati dulu feeder baru ke master. Untung ruginya ada. Apa keuntungan pre dan post feeder? Kalau pre keuntungannya tidak mengganggu leveling di AUX, master AUX. Kalau di post itu pengaruh naik turunnya, jadi ngikut leveling si feeder. Itu udah pasti. Pan post itu post feeder udah pasti. Ya ruginya gitu kalau pos ketika kita nurunin feeder, si leveling di AUX juga ngikut turun. Itu bukan salah satu kerugian, justru itu salah satu kelebihan. Ya, tapi jadi bisa rugi oke. Ketika kita pengen menurunkan suara di FOH, yang di monitor ikut turun. Berarti itu socekan damage. Yang Bos Apana bilang itu salah satu kelebihan pos. Kita tuning bisa masuk ke masalah AUX, itu salah satu poin kelebihan, bukan kekurangan. Kita turun naik feeder, yang tadi bilang jadi kekurangan, itu justru kelebihan. Kita satu kerja bisa dapat dua fungsi, berbeda sama pre. Gawe orang 2 kali, gitu. Kita keuntungan, bukan kekurangan. Berarti di awalnya harus disamain level di Samain monitor lah. ke depan. Kita samakan batas maksimal kita bermain di mana. Paham? Pre dan post. Paham? Ya kita tanya mau paham. Di sini ada pre dan post. Hasil output pre dan post, kita bermain masih di voltage. Berapa arus voltage? Oh, harusnya sama nggak
output hasil pos dan pre. Hah? Beda. Sabaraha? Lebih tinggi bos. Hah? Kalau pre lebih tinggi. Pre lebih tinggi. Pos itu. Hah? Kalau pos lebih rendah. Pos lebih rendah. Pos lebih rendah. Kenapa? Nah, gerak Tadi cara kerja ini. Kenapa pre jadi lebih besar dan pos jadi lebih kecil? Karena ada level. Nah, ada level dia hanya menahan. Begitu pre, teboga tahanan dilolos ke itu ya. Nah dia jalur bebas. Nah, feeder tuh dia kan punya tahanan, ada nilai. Itu beda pre dan post. Buat satuan nilainya beda-beda gimana spesifikasi mixer. Paham Jis? Nah, udah nggak bahasa udah nggak haru lah nggak bahasa analog tuh. Tapi Pak, namun misalkan di free, tetap kan si tune nama kanu auge jadi bebas kan. Tune nama Tergantung fasilitas mixer. Dia ada yang pre post fader, ada pre post tuning. Jadi kumaha si mixerna. Jadi kumaha posisi si mixerna. dia mau pre post biasa mah berarti itu mah tuningnya tetap ikut kan. Tuningnya tetap ikut, tapi pedalnya gitu. Ya. Oke, paham pre jeung post? Lanjut, masih di area preamp input. Di input aya naon wae sih di input mixer si analog tuh. Ada namanya input low dan input high. Mana high impedance, mana low impedance. Biasa disingkat low Z, high Z. Cing, pernah diperhatikan itu? Pi, pernah perhatikan itu, Pi? Mana high Z, mana low Z. Jadi bisa tahu, oh input orang mah high Z, cocoknya pakai iya. Input dia mah low Z. Sumber suaranya pakai iya lah cukup, karena dia low Z. Di situ banyak impedance, paling beda impedance. Nah, kenapa ini high Z low Z? Kita memakai sumber suara kita balance, tapi masuknya ke high Z. Bisa. Apa yang terjadi? Hah? Over? Bisa? Sinyal kita sudah besar, diasupkan deh, kan gede, berarti over. Karena di beberapa besar, karena buat menghindari itu ada fasilitas namanya P. Berapa dB kita bisa P di mixer itu? Tok asal pun jadi tulisan di mixer teh seberapa dB? Tergantung mixer. Min 20. Rata-rata dari min start dari min 18 sampai 20 saya baru ke min 30. Itu gunanya pet menghindari ini. Cing lamun keyboard outputnya asupna ke mana? Low Z apa high Z? Low Z. Hah? Low Z. Low Z? Hah? Nah, buat high Z. Pi, kapan keyboard biasa nabi? Low Z, high Z? Kalau studi mana mau ditanya ke kamu? Hah?
low. Kenapa output keyboard harus ke low? Karena signal output dari keyboard dia sudah mengalami processing menjadi besar. Berarti kita masukkannya ke yang low, menghindari overpeak. Kalau gitar, output gitar, kemana? Gitar masuk high Z, low Z. Hah? High Z. Nah, buat high Z. Hah? Membutuhkan gain lebih tinggi. Yakin? Jadi apa itu inset? Bok, nah insetnya bok. Sos. Geus pasti 4 pasalisnya kayak di preamp cicingna. Heuh naon sih inset lain kata eta we naon. Menyisipkan objek-objek naon. Nah, disisipkan. Jadi teman-teman pakai si inset naon. Oh, mangga ayeuna sarapuh, mangga sarapuh. Yang biasa teman-teman pakai maksudnya sok dipakai tapi tentunya hojang naon. Jadi dia tuh hanya menyisipkan, dia sisip. Kenapa disebut seperti itu? Dia tuh hanya sebagai gerbang. Logikanya, saya dari sini mau ke ruangan itu harus lewat pintu. Lempang heula, muka pantok, karek awus. Itu jalur biasa. Kalau inset, saya tinggal buka pintu langsung masuk, terkudu lempang heula. Keuntungannya apa? Terjadi prosesing yang singkat. Gitu. Tadi benar, antum bisa menerjemahkan. Gitu. Dia hanya sebagai gerbang. Nggak, jadi biar teman-teman tuh bukan bisa tapi memahami. Karena di semua device namanya fasilitas inset, cara kerjanya sama. Mau di input, mau di output, mau di master pun cara kerjanya sama. Berasa secara signifikan mana kita ambil jalur seperti biasa, mana bermain inset. Kita coba. Sekarang direct out. Apa itu direct out? Nah, direct out deh. Sampai ke dalam, nah direct out deh. Teh manis. Ayo. Pi, nah direct out deh, Pi. Berani mana? Nak, tengok sana. Naon, sok, tengok naon. Budi, direct out ya naon. Lihat isu ya Pak. Ayo atau direct out ya naon ya. Kita masih di seputaran preamp. Itu nih. Begitu tahu definisinya dari auto apa, kita bisa lihat ini pengaplikasiannya buat apa. Membantu proses Teknik mixer, teknik power, apapun itu polarity mana artinya sih definisinya. Naon Pak? Apa itu polarity? Pak Sosna, naon polarity itu? Kembalikan fase. Beli fase Pak Bos. Kurang tepat.
Apa itu polarity? Kan sok dipencet mah. Tah berarti kan nyaho jeung naon. Kok naon kok berarti kok nyawane dipencet ke anas gua. Naon polarity kamu? Nah, macam bertanya mau wae baru janjian sudah mau apa? Ya bertanya. Oh, mana kira-kira? Aduh, pelanggaran. Apa itu polarity? Jadi, mantap pura-pura tengah dengeng, ini mau nggak jawab sih? Nah, polarity deh. Berapa studi? Sudah ada polarity. Aing biasa atau ditanya deh juga. Non polarity itu. Polar teh kutub, Pak. Kutub, Pak. Polar teh, Pak. Titik nol. Titik nol. Oh, titik nol malah polar. Lingkaran. Bukan kutub ya, teman. Polar itu setengahnya. Polar itu setengah. 80. Ada 80. Tidak benar 10 bagi 2. Oh. Aing. Oh, saya senang, Pak. Jadi polar itu lembah dan gunung. Apa itu polarity buat di channel? Ya analog. Terus fungsinya aja naon, saya tahu polarity di channel. Biasanya tuh buat apa kita pakai polarity di channel? Jangan naon. Mau diciptakan ada fungsinya. Mahalnya polarity di sakenok tuh. Nah, dis. Nah? Memberikan kurvasinya. Kurvasinya. Membalikkan kurvasinya. Mana salah? Baiklah. Kalau kita punya input dari sini, Oke. apa yang plus? Nomor hiji mah plus tadi luhur, ke nomor 2 plus bisa terjadi ke atas. Bisa terjadi itu bisa. Makanya tadi di awal teman memahami dulu cara kerja sumber suaranya. Mana mic? Nah, masih kita bahas mic. Begitu tahu cara kerja si mic kumaha, kalau bisa memperhitungkan ini mana sinyal yang terbalik, mana yang tidak. Dibutuhkan itu dibutuhkan. Dibeli lah. Apa yang paling berasa di saat sinyal terbalik? Hah? Naon passing teh? Naon cing passing teh? Apa yang terjadi? Sinyal terbalik ya. Tah jadi kumaha? Hah? Jadi kepuas. Frekuensi rendah dan low berkurang. Kurang tepat. Lawan trek, lawan polarity dibalik trek. Katakan hikmah trek. Apa yang terjadi? Berarti tabrakan si gelombang suara itu harusnya jadi tempat ya untuk masukin sama plusnya itu bukannya ketemu plus Di saat frekuensi bertabrakan, yang terjadi apa? passing, Pak. Passing ke naon? Jadi yang terjadi kan saling mengalahkan sinyal.
sinyal mengalahkan sinyal tabrakan. Karena tabrakan frekuensi yang terjadi itu apa? Saling mengalahkan. Kan jadi gimana saya mengalahkan? Yang penting dari crossing lokasi yang menjadi saling mengalahkan, saling mengalahkan. Itu kemarin banyak. Di saat frekuensi bertabrakan di frekuensi yang sama, bukan jadi kuat, tetapi jadi lemah. Menghebut itu mah dibalikin salah satu biar sejajar lagi. Di saat sejajar jadi saling menguatkan. Gitu. Nah, kalau misalnya frekuensi sudah sama, aku sudah sama, tapi ada keterlambatan, Itu belum dibahas. Mama susah, paham? Mulai ditanya aku udah. Hah? Nah, sok tanya. Mau tanya ditanya. Sok tanya. Yo, kalau mau tabrakan di dia bisa tuh Pak. Hah? Tabrakan di dia. Di sini masih membahas dengan input yang sama. Tapi input kalau berbeda input bisa terjadi beda, bisa beda titik, bisa beda titik. Ayo, mana nolai dong nanya? Bentar ditanya deh. So tapi sorry. Jadi tidak paham banyak. Hah? Iya definisinya tadi tulisan apa kan? Definisinya. Udah dilanjutin no Bremges, Tuningges, karya master di seputaran mister ini. Di sini ada namanya grup. Apa itu grup? Mas, apa itu grup di konsol analog? Nah, Bisa membantu leveling master. kurang tepat. Kelompok kenaon? Mendekati. Bo, naon grup teh, Bo? Naon kelompoknya? Naon? Pengelompokan sinyal input itu salah satu fasilitasnya. Ya kita di situ grup itu apa? Grup teh naon? Sa, grup teh naon? Itu dialoprek unggal poe, ibu sargesan tapi ternyata grup yang naon? Don, naon grup teh don? Itu pamang berbantuan. Pi, naon grup teh pi? Beberapa channel yang digabungkan untuk jadi satu grup. Kurang tepat. Ini lebar. Mana dong ada yang kalangan guliringan bisa lah guliringan nih. Cik guliringan bisa teh. Pokoknya ditanya kan grup itu apa? Betul, saya Cik naon grup teh? alah ngaropi lain. Sok sugan aya pencerahan bari ngagayem kayak kata grup teh naon? Tuh ngopi tuh. Ais mantap. Apa itu grup di konsol analog? Nih, naon nih? Bantuan nih, grup teh naon nih? Saya katanya Bisa di kopian mangkon. aduh, iya, Bang.
mixer analog itu sama dengan master juga, yang dimana sebelumnya menggabungkan antara channel, misalkan drum dimasukkan ke grup 1-2, nanti dia akan mengirim ke master juga, istilahnya untuk membantu, atau mute grup bisa juga, bisa untuk grup itu juga bisa untuk merekam atau mengirim ke speaker delay atau apa seperti itu bisa juga. Oke, mendekati. Yuk, grup apa? Jadi kalau kita drum kita satuin jadi satu grup satu aja ya. Kita naikin fader grup, itu berarti equalizer-nya berubah terus kan? Enggak, tergantung kebutuhan. Jadi maksud tahu kan? Misalkan contohnya channel drama, 8 channel dia masuk grup. Kalau channel si tuning karena dirubah pasti berubah hasil outputnya. Enggak, berarti fungsinya berarti hanya kian aja berarti ya. Si grup itu kian aja. Tidak mempengaruhi hasil tonal. Tidak mempengaruhi hasil tonal. Dia hanya penguatan jadi aja. Tonalnya pemilu. Di sini dia ada hanya preamp, bukan leveling. Yuk, mana ada dulu tadi tanya deh. Mana lu nanya ditanya. Ya guys paham kan? Nah jalannya, kita jalannya. Eta mix pian ngeliling tapi kayak. Iya jalan di JJ. Iya kemarin tuh. Ini jalan. Sok tapi kita kelilingan. Oke. Mulai dari belakang. Tinggalon. Kita mulai tinggalon. Oke, tinggalon. Ayo. Dia sebelah dia lang. Oh iya. Ada yang bertanya namanya, mangga. Diri ayat permasalahan. VGA atau VGA itu sama apa beda Pak? Di analog tidak ada di sini. Adanya PCA. PCA teh naon sih? Hah? Makanannya dia grup jeung PCA. Berarti apa kan PCA teh berarti naon? PCA teh for control audio. Ampli. DCA digital control ampli. Begitu. W24 masih aman. Tuntutannya si insert kabelnya kudu benar, AWG-nya kudu halus, baru bisa dipakai. Kalau buat tuting biasa, tenanawan. Walaupun nanti terjadinya noise di sekitar ini gede, pasti karena setiap device dia mengeluarkan induksi. Oke. Paham? Tanyalah ke paham, sok tanya. Untuk nanya ditanya deh. Cara kerja insert sama routing biasa. Bebas. Dirinya kebutuhannya buat apa? Kalau di master mau buat audio processing apapun bisa. Tergantung kebutuhan. Orang bukannya equalizer hukum. Di insert bisa. Berarti out masternya dari mixer langsung ke crossover atau ke power langsung bisa. Misalkan click on lah taruh ya, di insert langsung bisa pakai gate untuk menghilangkan noise itu. Misalkan ruangan yang terlalu berisik, terus dipakai gate, dilemahin sedikit, itu bisa. Insert bisa dipasang di channel input bisa, di master pun bisa. Tergantung kebutuhan mau dipakai di mana audio processing kita. Soalnya orang butuhnya di master hukum, karena pakai kompresoran kan hiji tenang aja. Pakai di master hukum bisa nih. Langsung pakai insert bisa di mana aja, tergantung kebutuhan. Soalnya pas kemarin acara taruhlah di ruangan yang penuh AC berisik gitu ya, anak pakai clip on. Saya coba pakai gate yang biasa untuk drum, terus dipasang ke insert
buat mic clip-on itu sendiri ternyata bisa meredam suara yang di dalam ruangan itu menjadi kecil noise-nya itu. Bisa. Bukan meredam, tapi mengurangi. Ya. Bisa. Berarti si gate itu bukan khusus untuk drama aja, berarti buat mic yang lain juga bisa ya? Gini, buat processing gate, audio processing device gate. Kalau selama ini kita berbicara itu buat instrumen, itu salah. Karena gate itu bisa dipasang di mana aja, tergantung kebutuhan kita. Kalau kasusnya Roni, karena dia kebutuhannya buat clip on mode, mengurangi sensitivity. Mungkin Roni memakai sensitivitas tinggi buat si mic-nya buat menangkap suara, tapi di sekitarnya tidak mau bocoran banyak, dia pakai gate bisa. Dan itu berhasil. Hati-hati paling begitu antara rasio dan rasionya paling threshold sama thresholdnya agak tinggi lah. Itu yang harus dihati-hatinya. Oke, yuk. Boleh mulai. Hayo sekitaran si Insert. Boleh yang lain? Iya, bentar ditanya ya, udah nanya. Hah? Karena ada ulang gitu ya. Yakin kan sarapan apa mau dituliskan materi ieu. Di sini saya compare antara yang insert dan yang langsung. Ya, mana di insert itu ya? Cek tes a astuna. Ini biasa. Iya. Pak, sarua. Naros Pak. Pak naros Pak. Oke, siap. Ya Pak, keuntungan insert dan sarang langsung Pak. Prosesnya kumaha eta Pak, anu insert prosesnya kumaha, anu langsung kumaha. Oke. Dinamik. Secara default defaultnya cara kerja insert keluar lagi in out di jalur ini contoh di master mixer. Tetapi yang analog buat yang kawan routing biasa, kita punyanya satu arah, tidak bolak-balik. Yang kedua dibahas keuntungan yang insert kita lebih cepat processing karena jeda waktunya lebih cepat. Buat yang analog, yang routing biasa berdua, kita benar-benar tergantung dari kualitas kabel kita. Karena dari out mixer dia masukin out device, sesudah processing dibalikin lagi outnya, terjadi processing di sini lumayan gede induksinya. Karena dia jadi 3 kali kerja, out in. Tapi buat insert hanya kali kerja, in out udah jadi. Berarti kalau insert itu kita processingnya setelah kita equalisasi. Kalau posisi insert ini tergantung kebutuhan. Yang kita pasang prosesnya apa? Apa prosesor device equalizer, apa kompresor, apa gate, apa dulu? Yang kebanyakan kan sekarang pakai kompresor pasti. Kompresor. Ya, kompresor. Insert channel, apa insert master Channel aja, channel.
Kalau buat channel, rata-rata kalau buat analog dia diam di sini posisi insertnya. Biasanya mixer semua medium rata-rata setelah tonal. Tetapi buat mesin high end bisa di sini sebelum tonal, tetapi sesudah preamp. Di beberapa mixer yang high end, di sini ada tombol kita insertnya mau sebelum tuning atau sesudah tuning. Ada juga yang di sebelum preamp atau sesudah preamp. Kita contoh di mixer ini kasusnya dia posisinya diam di sini sesudah tuning. Gitu. Ya, maksudnya gini, kalau kita pakai insert kan, berarti kan kita channel tuh masuk dulu ke mixer kan? Ya. Channel masuk dulu ke mixer, baru kita insert. Betul kan? Karena kalau pakai yang biasa, channelnya kita masuk dulu ke prosesor, baru kita keluar. Berarti kan jalurnya prosesor dulu, baru ke channel, baru kita equalisasi. Terjadi kebalikan. Jadi yang enaknya itu yang mana? Dua-duanya bisa, tapi ada kekurangan kelebihan. Kalau kita processing dulu tonal sebelum kita processing preamp langsung ke tonal baru ke kompresor, warna di sini sudah pasti berubah. Kita sudah dapat tuning, begitu kita insert ke kompresor sama kompresor pasti berubah. Targetnya kompresornya mau diperuntukkan buat apa? Tergantung threshold dan rasionya. Tetapi kalau kompresor ditaruh di sini sebelum tonal, kita bisa mencari headroom di preamp, baru kita kasih warna. Rata-rata yang tuning taruhnya di sekitar ini. Kita mencari headroom sudah dapat, baru lari ke warna. Karena kalau warna itu dirubah sedikit sama kompresor, perubahannya drastis. Tapi kompresor begitu diwarnain, warnanya itu gak akan terlalu berubah. Tetapi headroom kita dapatnya gede. Lebih enak di sini kalau secara processing. Ya kebanyakan teman-teman di daerah kan fungsi insertnya nggak begitu ini, jadi dia langsung aja ke prosesor, langsung masukin ke channel. Oke. Siap. Yang lain, paham nggak barusan diterangin yang ini? Cara proses insertnya. Ini bentuk paham, sok tanya, bentuknya ditanya. Hah? Kau nggak tadinya? Itu jauh tuh. Yuk, jam aja yuk. Hah? Tadi yang dijelaskan di keuntungan Dudi. Kerugian tuh. Kalau di insert ada kerugian tuh. Misalkan kan kia amun LR ya, taruh LR ya. Taruh BL lah di insert. Master lah. Masternya di insert now. Misalkan di insert Eki lah misalkan. Oke. Atau di insert kompresor lah atau ini contohnya tuh. Kompresor lah. Oke. Misalkan di insert kompres. Eta keuntungannya naon? Terus kerugiannya naon? Kalau keuntungan segi processing tadi seperti ini. Pasti ada ruginya ya. Ini baru secara processing kerja. Tapi processing sesuai celi itu kan belum sampai ke situ belum. Kita perbandingkan di sini. Ya playback, musik playback. Ada playback. Oke, menyinggung headroom sedikit ya. Biasanya keuntungan yang kita pakai insert, headroom itu lebih bisa kita jaga dibanding biasa. Kenapa seperti itu? Jadi singkatnya dulu. Ya. Kita ibaratkan gelas aja dulu. Satu gelas, kita anggap output mixer. Gelas kedua equalizer. Gelas ketiganya si power ataupun crossover.
Jadi kalau sistem seperti biasa ini, itu tinggal nambahkan. Ya. Out si gelas hiji seleter, pindah kasih input masih seleter, tapi kusi kan ditambahan deh. Jadi seleter tapi kasih dengan wadah yang sama, tapi kadina bisa modal bisa henteu. Itu jalur biasa. Tetapi mana lamun insert dengan nampan atau wadah yang sama, si bisa optimal tapi henteu modal. Nanti keuntungan dari sini kita mempunyai headroom yang aman. Apa contoh bisa sih punya headroom 100 dB? Pakai jalur biasa, mau habis jadi maksimal 100. Ya. Begitu sampai hasil di output si audio processingnya. Tapi begitu di sini orang bisa cicil 100 tapi punya keuntungan lebih processing. Misalkan ya, kalau misalkan ini di insert pakai kompresor itu misalkan ya, si master. Ya, kasarnya tuh mau orang ngeskepik channel hiji mah ngeseber, iya bersihkan nih. Gitu Pak. Ya, mohon. Ayo. Betul nanya. Cek itu kan di dalam kompresor anggaplah yang saya pernah lihat itu ada apa semacam equalizer yang gimana itu ada slope antara high pass, low pass, terus ada grupnya, ada yang kecil, ada yang gitu. Apakah itu bisa di Kela-kela di mana ini? Kompresor naon? Kompresor mana gitu? ada kompresor di non ada digitalnya apa? Analog ngebahasnya. Analog. Apal saya siapa boga DBX ada pakai tabung. Coba yang lain nonton yang lain. Nggak, biar tuh bisa membedakan mana kita routing seperti biasa, mana kita routing insert. Jadi tinu mah kieu bray. Loba nu teu ngarti teh karena di dinya mah ilmiah deui bahasana. Jadi lamun ka orang lembur kudu diterangkeun deui bahasa lembur. Jadi kieu ya nya sugan ngarti. Jadi kieu ya misalnya di mixer ya katulis si output nanti pol nanti misalnya seberapa pol itu 4 tanya misalnya 4 pol nah 4 pol ya bus speaker 4 polnya. Jadi lamun keuntungan di insert tadi papan nerangkeuna antara headroom ngebranya keluar headroom jeung abus headroom gitu.